Suami Dadakan, karya autor Neneng Susanti, bab kedua. Selamat mendengarkan. Selesai membersihkan tubuhnya, Melisa keluar dari dalam kamar mandi hanya menggunakan handuk yang melilit di tubuhnya. Ia terdiam sesaat di depan lemari karena mengingat kedatangannya tak membawa apapun dari rumahnya. Aku nggak bawa baju, ucapnya lemas. Kini tangannya dengan pelan membuka pintu lemari. Ia berharap ada pakaian yang bisa ia pakai saat ini. Wah, ini baju perempuan kan? Melisa melihat isi lemari itu tersenyum senang. Ia raih satu dress berwarna peach untuk segera ia kenakan. Tak ada riasan di wajahnya, ia hanya menyisir rapi rambutnya yang masih sedikit basah, kemudian segera menuju ruang makan yang dikatakan pelayan tadi padanya. Suara langkah Melisa yang tergesa mengalihkan seluruh anggota keluarga yang sedang menunggunya di meja makan. Maaf, ucap Melisa pelan. Duduklah, kita makan malam dulu. Jawab Papa lembut dengan senyum hangatnya. Melisa menarik kursi di samping Amera. Gadis cantik itu sedang menekuk wajahnya karena menahan lapar. Makan malam dimulai tanpa obrolan apapun. Hanya suara dentingan garpu dan sendok yang beradu di atas piring masing-masing. Semuanya makan dengan lahap, termasuk Melisa. Usai makan malam, semuanya menuju ruang tengah, ruang keluarga dengan banyak sofa panjang dengan banyak bantal. Di bawahnya tergelar karpet bulu berwarna biru dengan meja di tengahnya. Terpasang layar TV yang jauh lebih besar dari TV di kamarnya tadi. Semoga kamu nyaman di sini ya, Mel, ucap Mama memulai obrolan. Iya, Ma, maaf soal tadi. Sudahlah, tapi lain kali jangan diulangi ya, jawab Papa. Melisa hanya mengangguk dengan senyum terbaiknya. Kakak, bantu aku kerjakan tugas prakaryaku, mau? Ajak Amera. Gadis cantik berambut panjang itu ternyata siswi SD kelas 6. Mau dong, jawab Melisa senang. Setelah berpamitan, keduanya langsung menuju lantai 2, letak kamar Amera. Kamar yang mendominasi warna merah muda dengan gambar Hello Kitty di setiap dindingnya. Kakak, tolong tempel-tempel ya di sini, biar adek yang gunting, ucapnya sambil menyiapkan bahan prakarya. Meski diselingi dengan gelak tawa juga candaan, akhirnya tugas Amera pun selesai. Tepat pukul 9 malam, Melisa pun kembali ke kamarnya. Tetap saja aku sendiri. Melisa duduk bersandar di sofa panjang dengan remote di tangannya. Menyalakan TV besarnya hanya untuk mengganti tiap channel. Gak ada yang seru, ucapnya lalu mematikan TV dan beranjak ke kamar mandi. Setelah mencuci muka dan berganti pakaian dengan piyama tidur, ia mematikan seluruh lampu kamar kemudian merangkak naik ke tengah tempat tidur. Rasa lelah membuatnya ingin segera terlelap. Dan bersembunyi di balik selimut tebal adalah pilihan yang tepat malam ini. Ah! Teriak Melisa yang kaget saat ada sebuah tangan melingkar di perutnya. Apa? Ada apa? Suara pria yang Melisa dengar membuat ia semakin panik. Di tengah gelapnya kamar, ia mencari apapun itu di dekatnya untuk melindungi dirinya. Siapa kamu? Tanya Melisa dengan suara yang tercekat karena takut. Siapa? Lo yang siapa? Jangan mendekat! Teriak Melisa lagi saat ia merasa sesuatu datang ke arahnya. Sakit! Jerit pria itu menahan tangan Melisa yang terus memukul kepalanya. Mau apa kamu? Tanya Melisa dengan tangan yang sudah dicengkram. Lampu menyala seketika. Kamar yang gelap kini menjadi terang, memperlihatkan kedua manusia yang sedang berhadapan dengan wajah yang sama berantakannya. Siapa kamu? Lagi-lagi pertanyaan itu yang Melisa lontarkan. Lo yang siapa? Ia balik bertanya. Kenapa tidur di kamarku? Tanya Melisa. Kamar? Pria itu menatap seluruh sudut kamar dengan raut wajah bingung. Ini kamar gue kan? Tunggu. Lo cewek yang tadi siang gue cium ya? Wajahnya kini sudah mendekat ke arah Melisa yang semakin panik. Dicium? Siapa yang dicium? Gumamnya pelan namun masih bisa terdengar. Iya, ini dia ceweknya. Gelak tawanya sungguh menggema ke seisi kamar. Apa dia suamiku? Ya ampun, kenapa aku lupa kalau sudah menikah dan ini pasti kamarnya. Melisa, kenapa kamu sebodoh ini sih? Batin Melisa mengutuk dirinya sendiri. Cantik juga ternyata, ucapnya dengan jari yang menyusuri setiap inci wajah Melisa. Udah ngantuk. Pria itu kembali tertidur dengan memeluk guling dalam dekapannya. Melisa yang masih panik hanya mengusap dadanya, menarik napas dan menghembuskannya dengan pelan, sampai ritme jantungnya kembali normal lagi. Aku bisa mati jantungan tadi.
Melisa dengan pelan menuruni tempat tidur. Ia menenggak air putih yang ia sediakan sendiri sebelum tidur. Ia menatap tubuh pria itu dengan mengedikkan bahunya sendiri. Aku tidur di sofa saja deh. Matanya tak lagi bisa terlelap. Ia tidur terlentang di atas sofa dengan selimut yang membungkus tubuhnya. Matanya menatap langit-langit kamar itu dengan pikiran yang melayang kemana-mana. Apa dia baik? Apa dia bisa memperlakukanku layaknya seorang istri nantinya? Pertanyaan seperti itu terus saja berputar di otaknya sampai tak terasa waktu menunjukkan pukul 5 pagi. Melisa segera beranjak ke kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya. Dilihatnya pria itu masih terlelap dengan mata tertutup rapat. Melisa keluar menuju dapur di lantai bawah. Ia menyusuri tiap sudut rumah yang amat besar itu sambil mengendap-endap. "Nona?" Suara perempuan mengagetkan Melisa dengan tiba-tiba. "Ya ampun," jawabnya dengan mengelus dada. "Nona mau kemana?" "Dapur. Aku mau ke dapur," jawab Melisa dengan napas masih terengah-engah. "Mari ikut saya," ajak pelayan tersebut. Sesampainya di dapur, Melisa nampak bingung. Ada 2 koki dengan cekatannya sedang menyiapkan bahan makanan untuk sarapan. "Ada yang bisa kubantu?" tanya Melisa. Para pelayan hanya saling menatap bingung. Melisa yang merasakan ketidaknyamanan mereka pun akhirnya memilih kembali ke kamarnya. Melisa membuka kenop pintu dengan pelan. Ia terkejut saat masuk dan melihat pria itu sudah duduk bersandar di punggung ranjang sambil memainkan ponselnya. "Dari mana?" tanyanya tanpa menatap Melisa. "Aku dari dapur," jawab Melisa pelan dengan menundukkan wajahnya. "Kemari." Dengan langkah takut, ia pun mengikuti permintaannya dan berjalan mendekat. "Siapa namamu? Aku lupa," tanyanya dengan tersenyum. "Aku." Melisa menunjuk dirinya sendiri dengan telunjuknya. "Iya, kamu. Maaf, kemarin aku hanya membaca namamu di secari kertas saat ijab kabul." Melisa yang mendengar itu hanya mendengus kesal. Alasan yang tidak masuk akal pikirnya. Lihat saja, namaku pun ia tidak tahu. Lalu bagaimana bisa ia kemarin mau menikahiku? "Hei!" Suaranya membuyarkan lamunannya. "Aku Melisa Putri," jawabnya dengan malas. "Ah iya, aku akan mengingatnya sekarang," ucapnya dengan senyum menggoda. Kemudian ia bangkit dari duduknya dan berjalan mendekati Melisa. "Selamat ya, kamu sekarang menjadi istri seorang Reza Rahardian Wijaya." Bisiknya pelan, namun mampu membuat jantung Melisa hampir copot.